Hati-hati propaganda Gibran. Saat ini ada upaya masif mendoktrin publik agar percaya bahwa Gibran adalah wakil presiden yang hebat, paling kuat, paling layak, dan paling sopan. Bahkan Gibran digambarkan sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Bukan main. Narasi tersebut dibangun berulang-ulang melalui banyak tokoh politik, buzzer, framing media, bahkan dukungan survei. Sehingga tampak seperti kebenaran. Tujuannya jelas, memberikan opini publik sejak dini agar masyarakat menerima begitu saja gagasan bahwa ia layak dipilih kembali di Pilpres 2029. Masalahnya banyak klaim ini tidak disertai bukti dan data yang kuat. Bahkan dia dicitrakan lebih unggul dibandingkan tokoh dengan rekam jejak, kapasitas, dan pendidikan yang jauh lebih mumpuni seperti AHY atau Purbaya. Bagi mereka yang berpikir kritis, propaganda semacam ini mudah terbaca. Namun bagi sebagian masyarakat, narasi yang terus diulang bisa berubah menjadi seolah-olah kebenaran. Karena itu, pendidikan politik harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah pemilih cerdas. Jangan percaya klaim politik tanpa data dan bukti. Sudah cukup kita dibodohi oleh pencitraan kosong. 2029 harus menjadi momentum kebangkitan pemilih rasional. Kita harus lebih kuat dari siapapun karena kita pemilik mandat yang sejati. Mendoktrin publik agar percaya bahwa Gibran adalah wakil presiden yang hebat, paling kuat, paling layak, dan paling sopan. Bahkan Gibran digambarkan sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Bukan main. Narasi tersebut dibangun berulang-ulang melalui banyak tokoh politik, buzzer, framing media, bahkan dukungan survei. Sehingga tampak seperti kebenaran. Tujuannya jelas, memberikan opini publik sejak dini agar masyarakat menerima begitu saja gagasan bahwa ia layak dipilih kembali di Pilpres 2029. Masalahnya banyak klaim ini tidak disertai bukti dan data yang kuat. Bahkan dia dicitrakan lebih unggul dibandingkan tokoh dengan rekam jejak, kapasitas, dan pendidikan yang jauh lebih mumpuni seperti AHY atau Purbaya. Bagi mereka yang berpikir kritis, propaganda semacam ini mudah terbaca. Namun bagi sebagian masyarakat, narasi yang terus diulang bisa berubah menjadi seolah-olah kebenaran. Karena itu, pendidikan politik harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah pemilih cerdas. Jangan percaya klaim politik tanpa data dan bukti. Sudah cukup kita dibodohi oleh pencitraan kosong. 2029 harus menjadi momentum kebangkitan pemilih rasional. Kita harus lebih kuat dari siapapun karena kita pemilik mandat yang sejati. Mendoktrin publik agar percaya bahwa Gibran adalah wakil presiden yang hebat, paling kuat, paling layak, dan paling sopan. Bahkan Gibran digambarkan sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Bukan main. Narasi tersebut dibangun berulang-ulang melalui banyak tokoh politik, buzzer, framing media, bahkan dukungan survei. Sehingga tampak seperti kebenaran. Tujuannya jelas, memberikan opini publik sejak dini agar masyarakat menerima begitu saja gagasan bahwa ia layak dipilih kembali di Pilpres 2029. Masalahnya banyak klaim ini tidak disertai bukti dan data yang kuat. Bahkan dia dicitrakan lebih unggul dibandingkan tokoh dengan rekam jejak, kapasitas, dan pendidikan yang jauh lebih mumpuni seperti AHY atau Purbaya. Bagi mereka yang berpikir kritis, propaganda semacam ini mudah terbaca. Namun bagi sebagian masyarakat, narasi yang terus diulang bisa berubah menjadi seolah-olah kebenaran. Karena itu, pendidikan politik harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah pemilih cerdas. Jangan percaya klaim politik tanpa data dan bukti. Sudah cukup kita dibodohi oleh pencitraan kosong. 2029 harus menjadi momentum kebangkitan pemilih rasional. Kita harus lebih kuat dari siapapun karena kita pemilik mandat yang sejati.